رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه ونبيه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة ونطق بالحكمة وجاهد فوق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Mohon maaf Kiai, mohon maaf guru-guru saya. Bentar, saya baca dulu. Nggak enak, duitnya udah masuk. Guru-guru saya, Kiai saya, orang tua saya, mohon maaf. Ikhlas, kalau orang tua ikhlas Allah ridho, kiai ikhlas Allah ridho. Kita masuk surga ikut rombongan orang tua kita, ikut rombongan guru-guru kita. Biarin kita nggak masuk surga bareng artis, nggak apa-apa. Biarin kita masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa mas. Yang penting kita nanti bareng pengennya masuk surga dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Wali Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Bapak Benyamin Dafni, juga abang saya, saudara saya, Camat Setu, Bapak Erwin Gemala Putra SSTP MSI, mohon ikhlas Pak Camat, juga Bapak Lurah Bakti Jaya, Bapak Fikri Yanwardi Putra SE, Lurah hormat, juga yang terhormat Bapak Darmo Bandoro M. Ocin Marjuki, Ketua Suku Beliling Mukarram Bapak Haji Aliwarta, Ketua DKM kita Kelurahan Bakti Jaya Mukarram Bapak Ustaz Syarifuddin Satar, Ketua MUI Mukarram Bapak Ustaz Ugi Suprayogi, Ketua LPTK Bapak Ustaz Pujono, Ketua Majelis Taklim Hidayah, Ketua DKM Kelurahan Bakti Jaya, tokoh masyarakat, tokoh agama RT RW sekelurahan. Betul. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, dikit-dikit aja. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, bukan nggak bisa, emang belum hafal. Jadi baru ngapalin DP masuk. Jadi ngabisin DP dulu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak hasanah, akma hasanah, anak hasanah berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. RT-nya hasanah, RW-nya hasanah, lurahnya hasanah, Pak Camatnya hasanah, wali kotanya hasanah, masyarakatnya hasanah. Berarti ini kampung kita kampung yang laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Masyarakatnya hasanah, kampungnya hasanah, negerinya hasanah, berarti Indonesia termasuk yang hasanah. Doanya pasti kalau udah hasanah, emaknya baik, bapaknya baik, dunianya hasanah, akhiratnya juga hasanah. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah sedikit banyak-banyak. Kumpul di tempat yang hasanah, acaranya hasanah, berarti ini emang kampung kita kampung orang baik. Hasanah itu baik, emaknya baik, bapaknya baik, anaknya baik, itu keluarga baik-baik. Benar. Makanya orang tua kita yang diwarisin orang tua kita adalah kebaikan. Kalau yang diwarisin rumah mewah, habis kalau nggak ada kebaikan.
Yang diwarisin tanah luas, orang tuanya ngewarisin tanah, nggak mewariskan kebaikan, habis nggak? Berapa banyak yang ditinggalin tanah, ambak-ambakan sampai sekarang. Benar. Nah hari ini karena orang tua kita ngewarisin kebaikan, guru kita ngajarin kebaikan, ya, yang dibekelin dari orang tua kita adalah kebaikan. Sampai hari ini kalau kita dihargai dan dibaikin orang, berarti itu sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita, dan yang ditinggalin sama kita, warisan yang paling cakep adalah kebaikan. Bahkan satu ketika kita bakal ketemu, kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal 'amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik. Hari ini kita kumpul, Pak Camatnya baik, Pak Lurahnya baik, di tempat yang baik. Guru-guru kita, orang-orang tua kita masih meninggalkan kebaikan, berarti kita pulang dari sini termasuk orang yang baik-baik. Saya kalau terlalu serius kelihatan kayak kiai beneran, awas, hati-hati jangan ketipu. Ya, disebut kiai punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko tuh udah berapa periode dia menang terus. Dia selalu teriak, buat rakyat, buat rakyat. Cakep. Saya nyautinnya empuk, rakyat yang mana? Gua aja temen lu nggak dibagi. Benar. Jadi saya nggak syuting sama Parto, nggak sama Eko itu sekarang udah jarang. Bukan karena saya udah alim, bukan karena saya udah jadi orang bener, enggak. Kenapa saya nggak syuting sama Parto sama Eko sekarang? Karena nggak diajak. Jadi kalau hari ini Allah kasih likulli syai'in maziyah, masing-masing punya kelebihan, nggak sama. Saya nggak bisa jadi Parto, saya nggak bisa jadi Eko juga nggak bisa jadi saya. Ya, kira-kira begitu tuh, dipas-pasin aja. Allah adil buat kita, jadi jangan pernah merasa berputus asa. Dosa gua udah banyak. Jangan takut ibu, dosa gua udah segunung kali. Di atas gunung masih ada pengampunan Allah. Nggak ada orang yang bersih. Bahkan kadang-kadang orang untuk menjadi benar, ada yang salah dulu, salah, benar. Berarti salahnya cakep bikin dia jadi orang benar. Miskin, kaya, berarti miskin dia cakep, memotivasi dia sampai jadi orang. Yang berat itu kalau udah kaya jatuh nyesek bangkul hati. Maafin kiai, gaya saya begitu. Walaupun bukan kiai tapi bapak saya ngajarin pakai kain sarung. Saya nggak pernah pakai gamis, karena gamis sama saya panjangan gamisnya. Habis nyengser kalau tai ayam, tai soang, terseret. Ya saya pakai kain sarung. Bahkan kata bapak, rajin-rajin anak laki pakai kain sarung. Insya Allah ntar anaknya banyak. Saya tengok bapak saya pakai kain sarung mulu, anaknya 13. Satu biang 13. Makanya waktu meninggal 5, emak nggak sedih, bapak nggak nangis. Cuma ngomong dikit bapak, masih banyak sisanya. Ya bu. Nih biar kelihatan kayak orang bener dulu nih. Saya kasih di depan yang cakepan dikit. Siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar bukan sekarang, yang matinya husnul khatimah, nggak ada fitnah, masuk surga, itu jelas. Orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi sekarang saya masih audisi. Bisa jadi abang saya, Pak Camat duluan, Pak Lurah duluan masuk surga, saya belakang. Tapi bisa jadi sekel duluan, karena emang dia yang bayar saya. Begitu kita masuk, tunggu yang bayar. Jadi nggak ada yang bisa dipastiin ini, Bu. Siapa orang yang pasti masuk surga? Orang benar, siapa orang benar sekarang? Belum tentu Haji Akri yang ceramah. Karena Haji Akri dia bagus karena bapaknya yang bikin bagus. Dan walaupun saya jadi pelawak, bapak saya nggak pernah ngajarin saya masuk dunia lawak. Nggak pernah saya diteng-teng suruh jadi artis, nggak pernah. Saya diteng-tengnya tahlilan tuh diajak.
Emak udah teriak no, ntar malam ikut bapak lo tahlil. Cepetan, emang apa sih mak? Gua nggak masak. Ntar kalau tahlilan kata emak jangan duduk di belakang, duduk dekat kiai. Emang apa mak? Kempengan itu banyak, makanannya banyak. Sampai diajarin, ntar kalau mau ngambil punya kiai jangan kiai lagi melek, lagi merem, nutupin malu gitu. Ada kiai merem, ada kalau ketemu khusyuk lagi zikir illallah la ilaha illallah. Nah begitu kiai merem itu tuh kita geser kue tuh, jadi jeruk yang 5 tinggal 2 tuh. Kan saya ngajarin kalau mau nyolong, colong punya kiai, parcel kiai colong, nggak bakal marah. Apa kata kiai? Ikhlas, abah mah ikhlas. Kiai colong punya RT colong, anjir kan hargain gua nih. Kalau kita colong punya kiai, kiai nggak bakal marah, ikhlas. Bawa tuh parcel. Lagi kita makan, sebelum kita makan tuh kiai malam bangun 2 rakaat sholat, angkat tangan ngedoa. Nah itu pagi mencret nggak jelas kan? Kayaknya bapak saya ngajarinnya begini. Ngaji, waktunya ngaji, TV matiin, nggak pernah di alam saya. Saya bisa begini karena bapak saya sering bisikin. Begitu lagi sedang gayanya jadi artis hebat, gagah, apa aja punya. Waktu itu, dalam sebelum jadi artis kan masih dulu dalaman bolong saya tuker. Ya, di bolong di belakang saya putar ke depan. Bolong di depan saya putar ke belakang. Saking susahnya. Bukan berarti saya keluarga miskin. Dari bapak ibu nggak ada yang miskin keluarga saya. Fakir. Fakir. Tadi tuh mau makan enak nungguin bapak pulang tahlil. Dapat daging sekepel. Bapak ini dapat daging sekepel. Bang jangan dimainin bang. Sun bang, ini sun cakep ini. Segini aja nyampe. Ya, bapak saya tuh kalau pulang tahlil bawa daging sekepel, emaknya ngatur. Apa kata emak sini gue yang pegang? Digigitin sama mati anak ini. Itu semur, gak berarti semur, kecap doang. Ya. Ya. Cek. Please men cek. Cek son maksud. Jadi ternyata ibu kurang dekat. Enggak, jangan macam-macam mama ibu-ibu. Dia mic aja nggak bagus paham. Cek. Mana nih bu? Bu, kegedean yang mana? Cek. Ya. Ini santai aja nih mah. Kalau mau ngaji sama kiai, mau rame sama saya. Saya bilang tadi sama lurah, kalau nggak ada yang ketawa, saya balikin duitnya. Dan ternyata hidup harus ketawa, capek. Yang capek banget kerja juga capek, harus senang. Ad-dunya lahun wala ibun kata kiai. Dunia itu senda gurau, main-main. Jadi jangan capek-capek. Jangan serius-serius, santai aja. Kita ngaji 3 jam dekat kiai, cakep, tawadu bagus. Cuman umur di atas 50. Kolesterol naik. Kita ngaji cakep bener depan ustazah bagus. Di atas 60 begitu diri pinggang bunyi krek. Jadi dunia mah ketawain aja. Kalau kata ngkong saya, dunia mah ketawain aja. Capek lu pikirin juga itu juga. Iya bu. Makanya saya selalu ngasih tahu begitu. Ibu tuh capek, jadi ibu capek. Ngurusin anak, ngurusin suami capek nggak? Capek. Ngurusin rumah tangga capek nggak? Capek. Makanya cari senang. Suami jangan dipikirin. Biarin suami kita jelek nggak ada masalah, dia hitam dia dekil nggak ngaruh, yang penting punya duit. Itu aja dulu. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak pernah ngasih duit? Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin duit. Ngapain suami di rumah mulu kalau kagak punya duit? Begitu pak tuh, begitu bang tuh. Jadi ternyata istri kita nggak butuh banget kita bang. Yang dibutuhin istri kita cuman itu kan nggak pakai latihan. Makanya rata-rata yang mati duluan di dalam rumah tangga itu suami. Survei membuktikan kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati emak. Artinya bapak
Kita juga udah belajar, nggak sanggup dulu. Jadi mumpung lagi begini, girangin aja. Ngapain capek-capek? Jangan terlalu serius. Kenapa rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Ngapain? Serius, canda aja. Berantem, pagi, sore, siang, malam rumah tangga berantem. Waktunya hamil mah hamil aja. Udah bego kita. Berantem, marah. Kita waktunya bunting lagi. Kirain lagi gedeg doang liat suami gue. Katanya lagi ngidam, suaminya lewat gue. Begitu dikepekin duit aja 200, enggak gue. Makanya bebasin ibuku, saudaraku, abang-abang. Nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Di SD kita diajarin, buat apa susah? Buat apa? Susah itu tak. Nah, itu masih susah. Mana yang bikin senang? Rasulullah juga ngajarinnya senang. Bahkan di antara manusia yang banyak senyumnya Rasulullah. Jangan kaku-kaku banget ibu. Ibu sekarang mau lihat penceramah, tinggal buka YouTube. Yang galak ada, yang serius ada, benar. Yang ngajarin sedekah ada, yang kayak artis pamerin harta juga ada, yang separuh PA juga. Itu aku. Saya malah takut kalau dikata saya udah benar. Karena kecenderungan kita sering ketipu sama orang yang kelihatannya kayak orang ngomongnya bagus, kelakuannya bagus, ternyata tukang bohong. Kalau saya terang-terangan aja, kenapa saya ceramah? Karena DP udah masuk. Kira-kira begitu, kira-kira. Ini yang muncul lagi cakep begini, makanya bebasin. Saya kalau ceramah Bapak di hadapan ibu-ibu, itu ibu-ibu emang paling gila. Pengajian ibu-ibu begitu duduk udah ditawarin seragam sama ustazah. Bener, yang putih, yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang buat kampanye. Hebat itu. Coba pengajian bapak-bapak ada nggak duduk ditawarin seragam? Makanya wajar ibu ngaji harus cakep. Kenapa istri kita punya utang? Bukan salah istri Pak ternyata. Kata istri, kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Bener ibu? Pagi kita udah diminta duit. Ternyata kenapa pagi istri nggak ngeluarin sarapan? Karena suami ngasih duitnya kurang. Kalau pagi-pagi dikasih 10 juta, kira-kira sarapan komplit nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, kira-kira makan siangnya komplit nggak? Ibu malam tidur masih miring aja. Sampai dicolek-colek masih miring aja. Kira-kira dikasih 10 juta lagi masih miring nggak? Angkat dong. Berarti sehari 30. Mau ibu? Mantap. Ibu senang, bapak bengek. Biar girang. Zaman dulu kita duduk di pengajian ibu-ibu, kita duduk, emas saya tuh sama kayak gini bu. Makanya saya bilang saya gak ada turunan artis. Kalau turunan dukun sembur ada. Emas saya kalau ada anak nangis malam itu disembur sama emas saya tuh. Alhamdulillah tuh basah. Mereka bisa tidur dan disembur basah. Bisa tidur, orang basah gimana tidur? Kalau turunan artis nggak ada saya. Bapak saya nggak ada turunan artis. Makanya nyuruhnya ngaji. Menentang kita. Ternyata jadi guru ngaji, waktu itu lama punya duitnya. Kredit Mio aja nggak kelar. Saya pelajarin bapak saya begitu ngajar ngaji bayarnya uang minyak. Padahal yang ngajar orang bukan patroma. Lama, akhirnya saya ketemu Pantok, ketemu Eko, jadi selebriti. Nah lumayan tuh. Tapi kata bapak sejauh-jauh lu pergi lu pasti pulang. Mana yang buat pulang? Sepanjang perjalanan ngartis itu buat pergi kita. Mana yang buat pulang? Sejauh-jauh lu pergi pasti pulang. Akhirnya dapat sinetron para pencari Tuhan. Nonton ibu yang Ramadan. Tontonan ibu-ibu nih ya. Kalau bapak-bapak enggak karena zikir sih. Zikir dia mah.
kedengeran suaranya gitu. Itu gimana? Sikir hati. Oh, pikir hati. Masih ingat ibu yang main para pencari Tuhan? Yang jadi suami takut banget sama istrinya? Yang namanya Ustadz Ferry? Masih ingat ibu? Itu aku. Karena emang dari masih kecil kata bapak saya banyak lagunya, banyak laganya. Jadilah saya selebriti, ketemu Parto, ketemu Eko. Alhamdulillah. Dari situ mulai ngangkat dikit. Sekarang emang udah nggak diajak syuting, mau kemana lagi? Lurah ngundang drama, gue sikat dia. Kira-kira begitu, yang penting ada urusannya cakep aja. Ya kalau urusan diundang 2-3 kali lah,